Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Maharani, NPM 19/2097 dari kelas C, Hukum Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang peluang dan tantangan revolusi industri 4.0 terhadap perekonomian Indonesia. Industri 4.0 merupakan bagian penting dalam revolusi industri keempat. Revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan cyber physical system merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi dunia maya. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya, sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi membawa perubahan bagi pola hidup manusia. Teknologi yang berkembang pesat saat ini adalah teknologi digital yang menambah ke segala aspek kehidupan. Aspek ekonomi juga terkena dampak dari perkembangan ini. Indonesia menampaki era industri 4.0 ditandai dengan adanya serba digitalisasi dan otomatisasi. 4 prinsip dari revolusi industri 4.0 meliputi informasi yang transparan, keputusan mandiri, bantuan teknis yang mempermudah pekerjaan, dan kesesuaian dengan kebutuhan. Keempat prinsip tersebut menjadi penunjang bagi pertumbuhan usaha atau bisnis, di mana hal ini dapat menyederhanakan rantai suplai bagi dunia usaha. Peluang industri 4.0. Peluang industri 4.0 di Indonesia terutama digerakkan oleh faktor demografi negara ini. Untuk satu dekade selanjutnya, populasi besar di Indonesia memiliki lebih dari 100 juta pengguna ponsel pintar dan lebih dari 145 juta orang terhubung dengan internet. Keuntungan besar dalam realisasi industri 4.0. Menurut studi yang dilakukan pada tahun 2018, sampai 78% perusahaan Indonesia menyadari konsep industri 4.0 hanya berada di belakang Vietnam, 70%, yang menunjukkan negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki tingkat kesadaran yang lebih kecil bila dibandingkan dengan Indonesia. Dengan eksekusi yang tepat pada tahun 2025, industri 4.0 diperkirakan berkontribusi sekitar 121 miliar US dollar terhadap PDB Indonesia. Percepatan ekonomi digital melalui industri 4.0 mungkin membantu Indonesia menghasilkan hingga 150 miliar US dollar per tahun pada tahun 2025. Jenis teknologi revolusi industri 4.0. Internet of Things atau IoT. Teknologi yang pertama dalam mengembangkan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things atau IoT, yang merupakan sebuah konsep di mana sebuah objek yang memiliki kemampuan untuk dapat mentransfer data yang ada melalui jaringan tanpa diperlukannya interaksi antar manusia. IoT sendiri merupakan sebuah sistem yang menggunakan berbagai perangkat komputasi, mekanis, serta mesin digital yang menjadi satu kesatuan yang terhubung. Sistem Internet of Things di dalamnya sendiri terdapat 4 komponen yang terdiri dari perangkat sensor, konektivitas, pemrosesan data, serta antarmuka pengguna. Selanjutnya ada cyber security. Teknologi yang kedua dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah cyber security, yang merupakan sebuah bentuk upaya untuk melindungi segala informasi yang dimiliki dari adanya cyber attack. Cyber attack sendiri merupakan segala jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan atau confidentiality, integritas atau integrity, serta ketersediaan atau availability sebuah informasi. Selanjutnya ada simulation. Teknologi yang ketiga dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah simulation, yang merupakan bentuk perwakilan dari operasi waktu ke waktu. Simulasi seringkali digunakan untuk berbagai konteks, seperti dalam simulasi teknologi yang digunakan untuk optimalisasi kinerja, teknik keselamatan, pengujian, serta pelatihan. Selanjutnya ada sistem integration. Teknologi yang keempat dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah sistem integration atau sistem integrasi, yang merupakan sebuah rangkaian penghubung antara beberapa sistem baik secara fisik maupun fungsional. Sistem tersebut juga yang akan menggabungkan antara komponen
subsistem yang ada dalam satu sistem sehingga dapat menjamin setiap fungsi yang ada dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan dari sistem yang ada. Selanjutnya ada artificial intelligence atau AI. Teknologi yang kelima dengan mengembangkan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah artificial intelligence atau yang biasa disebut dengan AI. AI sendiri merupakan sebuah bentuk teknologi komputer maupun sebuah mesin yang memiliki kecerdasan layaknya seorang manusia. Fungsi utama dari adanya artificial intelligence adalah kemampuannya yang dapat menggunakan untuk mempelajari data yang diterima secara kesinambungan. Dengan semakin banyaknya data yang diterima maupun dianalisis, maka akan semakin banyak pula dalam melakukan sebuah prediksi. Selanjutnya ada additive manufacturing. Teknologi yang keenam dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah additive manufacturing, yang merupakan sebuah terobosan baru yang ada di bidang industri manufaktur dan sering dikenal menggunakan printer 3D. Dengan kemajuan era teknologi saat ini dan berkembangnya era digital saat ini, gambar atau desain digital telah dibuat dapat dijadikan sebagai barang nyata dengan ukuran maupun bentuk yang dapat disesuaikan. Selanjutnya ada Big Data. Teknologi yang ketujuh dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan revolusi data dalam jumlah besar, baik data yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Big Data sendiri telah digunakan pada banyak bisnis dan dapat membantu sebuah perusahaan menentukan arah bisnisnya. Selanjutnya ada Augmented Reality. Teknologi yang ke-8 dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah Augmented Reality atau yang dikenal dengan AR. AR merupakan sebuah teknologi di mana menggabungkan antara benda dunia maya, dua dimensi dengan benda tiga dimensi yang ada ke dalam sebuah lingkungan nyata tersebut, kemudian memproyeksikan benda maya yang ada tersebut ke dalam waktu nyata. Selanjutnya yang terakhir ada cloud computing. Teknologi yang ke-9 dalam pengembangan yang terjadi di revolusi industri 4.0 adalah cloud computing, yang merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet saat ini sebagai pusat pengelola data maupun aplikasi. Dengan adanya cloud computing ini, para pengguna komputer diberikan hak akses untuk dapat masuk ke dalam server virtual yang dapat digunakan sebagai konfigurasi server melalui internet. Selanjutnya ada dampak positif dari industri 4.0. Yang pertama ada kemudahan dalam mengakses informasi, dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua ada efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantikannya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi. Lalu yang ketiga dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Yang keempat, meningkatkan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Selanjutnya ada dampak negatif dari industri 4.0. Yang pertama adanya urbanisasi, di mana meningkatnya jumlah populasi manusia yang ada di kota besar. Dua, butuh biaya besar dalam investasi alat serta pekerjaan. Hal ini dikarenakan harus mengeluarkan uang untuk membeli alat terlebih dahulu serta pelatihan keterampilan pegawai agar dapat menjalankannya. Yang ketiga, lebih rentan terhadap serangan siber. Hal ini dikarenakan proses produksinya menggunakan mesin teknologi. Oleh sebab itu, sangat penting untuk memiliki sistem keamanan yang baik. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, berdampak untuk lingkungan. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang dapat menghasilkan populasi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan.
Selanjutnya, yang terakhir tantangan industri 4.0 di mana masa pandemi COVID-19 saat ini hampir semua sektor mengalami kelesuan, terutama sektor industri mikro, kecil dan menengah seperti akomodasi, penyediaan makan minum, dan jasa pariwisata. Banyaknya usaha yang tutup dan mengurangi pegawai sebagai imbas dari kelesuan ekonomi turut berdampak besar terhadap tingginya angka pengangguran dan kemiskinan. Namun di balik hal itu semua, kondisi ini banyak menjadi momentum UMKM untuk naik kelas dengan memanfaatkan teknologi dalam memasarkan produksi, jasa pengantaran barang atau jasa, hingga akses perluasan pasar kepada generasi muda atau biasa disebut milenial. Hal ini didasari oleh semakin cepatnya proses transformasi teknologi yang berkembang saat ini.